Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil laporan penjualan kami dengan produk kami yaitu Rainbow Sweet Roll. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Oknariana SPD MPDE selaku dosen pengampu mata kuliah praktek kewirausahaan. Sebelumnya, perkenalkan saya Anissa Lumaviani dengan NIM 2305304 sebagai moderator dan rekan saya yaitu Elsa Berlian Azhari dengan NIM 2305362, Moza Trusina Anha dengan NIM 2305377 dan Fatana Rasida dengan NIM 2305312. Baiklah, sebelum memasuki isi dari hasil laporan kami, saya akan membacakan terlebih dahulu latar belakangnya. Kegiatan penjualan mandiri dalam praktik kewirausahaan merupakan aktivitas wajib yang harus dilakukan oleh setiap kelompok yang mengambil mata kuliah praktik kewirausahaan. Karena hal ini merupakan bagian dari evaluasi mata kuliah ini. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dilatih untuk memahami dari mulai merasakan proses usaha seperti perencanaan, promosi, hingga berinteraksi langsung dengan konsumen. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Moza Tursina Anha. Kepada Moza dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan kegiatan, yaitu yang pertama kegiatan penjualan pada Expo Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 5 November tahun 2025 dari pukul 7 sampai selesai, yang bertempat pada halaman depan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNP. Dan yang kedua yaitu kegiatan penjualan di CFD dan PO yang dilaksanakan pada hari Minggu 16 November tahun 2025 dari pukul 6 sampai selesai, yang bertempat pada di depan Citra Express jalur CFD di Jalan Rasuna Said, dan sistem PO-nya yaitu UNP dan sekitarnya. Baik, selanjutnya yaitu ada pembahasan mengenai produk, pemasaran, dan penjualan yang kami lakukan. Yang pertama yaitu produk. Ide utama usaha kami ini berpusat pada produk yang inovatif dan menarik perhatian, yaitu Rainbow Sweet Roll atau lumpia gulung aneka rasa. Kami menyadari bahwa pasar cemilan manis sedang berkembang pesat. Produk ini dirancang dengan berbagai isian, yaitu dari coklat, stroberi atau nanas, yang tidak hanya renyah di luar tapi juga lumer di dalam. Inovasi kami juga mencakup kustomisasi dan aspek praktis, yaitu konsumen dapat menambahkan topping variatif seperti saus stroberi, keju, dan sprinkle untuk memberikan pilihan personalisasi. Kedepannya, kami melihat potensi besar untuk terus melakukan inovasi rasa seperti varian balado, sehingga Rainbow Sweet Roll dapat terus relevan dengan tren dan selera pasar yang cepat berubah. Dan varian balado ini juga telah kami terapkan atau kami keluarkan pada pelaksanaan kegiatan penjualan yang kedua, yaitu pada CFD dan PO. Selanjutnya yang kedua yaitu pemasaran. Strategi pemasaran kami dirancang untuk mencapai target pasar utama kami yang awalnya yaitu anak-anak, remaja, dan yang khususnya mahasiswa di lingkungan kampus. Dan seiring berjalannya kegiatan yang telah kami lakukan, target pasar kami yaitu berubah menjadi semua kalangan usia dapat menikmati Rainbow Sweet Roll. Dan kami memahami bahwa promosi digital adalah kuncinya. Oleh karena itu, kami secara aktif memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp bisnis untuk membangun brand awareness dan menarik perhatian konsumen. Dan untuk penjualan langsung, kami berfokus pada titik-titik keramaian seperti bazar atau event kuliner lainnya. Kemudian ada pembahasan mengenai penjualan. Kegiatan penjualan kami dilakukan melalui 3 kombinasi saluran yang efektif, yaitu yang pertama
penjualan langsung di event, yang kedua penjualan door to door di keramaian, dan yang ketiga yaitu sistem pemesanan awal. Dan seperti yang sudah saya bahas sebelumnya pada pelaksanaan kegiatan, penjualan inti dilakukan dengan berpartisipasi dalam Expo Kewirausahaan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 5 November 2025 di halaman depan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNP. Dan melakukan penjualan pada kegiatan CFD pada hari Minggu tanggal 16 November tahun 2025 serta PO. Dan melalui kegiatan ini kami dapat melatih kemampuan pemasaran dan berinteraksi langsung dengan berbagai konsumen. Baiklah, hanya sekian pembahasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Moza. Selanjutnya akan disampaikan oleh Elsa Berlian Azhari. Kepada Elsa disilakan. Sini saya akan melanjutkan bagian selanjutnya, yaitu laporan penjualan. Laporan penjualan yang kami lakukan pada saat Expo Kewirausahaan, yang mana kami menggunakan bahan-bahan seperti 3 pak lumpia, 1/4 kilo selai coklat, 1/4 selai strawberry, 1/4 selai nanas, 1/4 saus strawberry, 1/2 kilo minyak, 1/4 tepung, 1 box keju, dan juga 1 pak sprinkle dengan total harga 102.000. Sedangkan untuk alat yang kami gunakan yaitu 25 box 50 PCS kemasan plastik, 1 meter taplak meja, 1 unit trash bag, banner, dan juga stiker dengan harga 98.000. Jadi total bahan dan juga alat yang kami gunakan yaitu sebesar 200.000. Baik, untuk laporan laba rugi, penjualan yang kami peroleh selama Expo Kewirausahaan sebesar 213.000. Sedangkan harga pokok penjualan kami yaitu sebesar 102.000. Dan diperolehlah harga laba kotornya sebesar 111.000. Sedangkan beban operasional untuk Expo Kewirausahaan ini yaitu sebesar 98.000. Dan akhirnya didapatkan laba bersih sebesar 13.000. Baik, untuk laporan yang kedua yaitu laporan posisi keuangan atau neraca. Pada kolom aktiva yaitu aset lancar kas berjumlah 13.000, perlengkapan 102.000 dengan total aset lancar sebesar 115.000. Sedangkan untuk aset tetapnya yaitu peralatan sebesar 98.000. Jadi total aktiva kami yaitu 213.000. Sedangkan pada kolom pasifa kewajiban kami tidak menerbitkan utang kepada pihak manapun. Sedangkan untuk ekuitas yaitu modal awal kami sebesar 200.000, sedangkan laba bersih yang diperoleh dari laporan laba rugi tadi yaitu sebesar 13.000. Jadi total pasifa 213.000 yang artinya sama antara total aktiva dan juga total pasifa. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Elsa. Selanjutnya akan disampaikan oleh Fatana Rasida. Kepada Fatana disilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan laporan penjualan pada saat Car Free Day atau CFD dan PO. Yang terdiri dari laporan biaya bahan dan alat, laporan laba rugi, serta laporan posisi keuangan atau neraca. Pertama, kita lihat pada bagian bahan dan alat. Untuk bahan dan alat terdapat beberapa item seperti lumpia, selai coklat, saus strawberry, bumbu antaka balado, dan minyak. Total biaya bahan yang dikeluarkan yaitu 64.000. Dan kemudian untuk alat itu ada sewa meja, gas, dan kantong plastik. Itu total biayanya 31.000. Jadi total bahan keseluruhan total bahan dan alat itu 95.000. Selanjutnya adalah laporan laba rugi. Pendapatan dari penjualan adalah 103.000 dan harga pokok penjualannya itu bahan sebesar 64.000, laba kotornya 39.000, dan setelah dikurangi beban operasional sebesar 31.000, maka laporan bersih yang diperoleh adalah 8.000. Dan bagian terakhir itu adalah neraca. Sisi aktiva terdapat kas sebesar 8.000, perlengkapan sebesar 64.000, serta peralatan sebesar 31.000. Jika dijumlahkan total aktiva kami yaitu 103.000.
Sedangkan di sisi pasifal tidak terdapat kewajiban atau utang. Seluruh berasal dari modal awal sebesar 95.000 dan laba bersihnya sebesar 8.000, sehingga modal juga menjadi 103. Dapat dilihat bahwa total aktiva sama dengan total pasiva, artinya neraca kami. Terima kasih kepada Fatana. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari laporan penjualan kami. Kegiatan praktik kewirausahaan yang dilakukan melalui penjualan Rainbow Circle pada Expo Kewirausahaan FEB UNP 2025 dan Car Free Day memberikan pengalaman nyata bagi kelompok dalam menjalankan sebuah usaha kecil melalui proses perencanaan, produksi, promosi, hingga lain-lain. Di sini kami dapat memahami alur bisnis secara lebih mendalam, dan penjualan yang dipadukan dengan sistem pre-order juga membantu kelompok memperkirakan kebutuhan produksi dan meminimalkan risiko kerugian. Baiklah, sekian presentasi kami. Apabila ada kekurangan atau salah penyampaian, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.